Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa adba'ihi. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita berbagai macam nikmat dan anugerahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya at-targhibu fil adzan, menggemarkan pada azan. Di dalam kitab fikih dijelaskan bahwa ada beberapa hukum mengenai azan. Yang pertama, azan itu hukumnya sunnah dan itu merupakan yang asal. Kadang-kadang pula azan itu berubah hukumnya menjadi haram, yaitu apabila sudah sempit waktu. Ini sudah sempit waktu, amunnya azan habis keluar sudah waktu sembahyang. Nah, kalau demikian halnya kada perlu azan, langsung sembahyang. Ada pula azan itu hukumnya wajib. Azan yang wajib ini adalah azan yang dinazarkan. Orang bernazar azan. Nah, maka azan tadi hukumnya pun bukan lagi sunat tetapi menjadi wajib. Dan yang keempat ada lagi hukumnya azan itu makruh. Ini apabila azan dilaksanakan oleh orang yang berhadas, maka azan dimakruhkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada yang lebih baik perkataan selain daripada mengajak ke jalan Allah. Oleh sebagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan demikian itu adalah azan. Karena azan itu di samping memberitahu bahwa masuknya waktu salat, dan juga azan itu merupakan mengajak orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muazzin muntaha azanihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu.
Rawahu Ahmad bi isnadin sahih wa Tabarani fil Kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diampuni dosanya orang yang azan itu muntaha azanihi, sampai kepada kesudahan azannya. Artinya makin nyaring azannya, maka makin banyak dosa yang diampuni baginya. Dan memintakan ampun bagi orang yang azan itu tiap-tiap yang basah dan yang kering yang mendengar akan azan itu. Nah, ini merupakan dari sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan azan tadi. Para ulama telah membahas mengenai masalah azan ini. Mereka menyebutkan agar azan itu sah, agar azan itu dinamakan azan yang sebenarnya, maka mesti memenuhi persyaratan-persyaratan. Baik azannya sendiri atau orang yang mengumandangkan azan itu, diperlukan syarat-syaratnya sehingga azan itu benar-benar mendapat fadilat, mendapat keutamaan. Nah, syarat azan artinya apabila syarat-syarat azan ini kada terpenuhi, maka azan itu dikatakan tidak sah. Bila azan itu tidak sah, maka artinya kita dituntut untuk mengulang lagi azan itu. Pertama, tertib. Azan itu mesti tertib, artinya sesuai susunan yang ada. Hayya 'alas shalah badahulu daripada hayya 'alal falah. Amun dipalingnya, nah berarti azannya kada sah. Yang kedua, wila. Azan itu mesti mualat. Misalnya ini azan, begitu asyhadu an la ilaha illallah, batal inya baudu. Nah, baudu tuntung baudu menyambunglah, kada kawa lagi dimulai dari awal lagi, karena putus sudah mualatnya. Terlalu banyak masa yang di tengahnya antara satu kalimat azan kepada azan yang lain. Yang ketiga, azan itu mesti jahrun lil jamaah. Azan itu mesti nyaring kalau untuk sembahyang berjamaah. Yang keempat, dukhulu waktin, masuk waktu. Sudah yakin bahwa waktu sembahyang sudah masuk, nah disitulah azan. Apabila belum masuk waktu azan, maka azan ini tidak sah, dan orang yang azan pun mendapat dosa yang besar. Jadi mesti tahu bujur nang si muazzin ini waktunya masuk atau kada. Kalau waktu belum masuk azan, azannya kada sah dan inya mendapat dosa yang besar. Kenapa dosa besar? Karena kalau azan itu banyak orang mengikut. Ada nang sembahyang, nang mana buka puasa dengan azan itu, padahal waktunya belum masuk. Nah, gara-gara si azan itu, gara-gara muazzin itu, orang nang puasa jadi buka, padahal waktunya belum masuk. Nah, oleh karena itu Imam Suyuti mengatakan bahwa kalau azan itu belum waktunya, maka itu dosanya besar, termasuk kabair, dosa yang besar. Kecuali subuh. Nah, kalau subuh itu boleh azan mulai jam 12 tengah malam. Jadi subuh boleh azan sebelum waktunya. Kalau sembahyang lain itu mesti masuk waktu.
Yang kelima, syaratnya azan itu kaunuhu min wahid, keadaan azan itu dari satu orang. Nah, jadi azan itu mesti satu orang. Misalnya dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah tuh saya ikung aja orangnya. Kadakawa azan itu diganti. Misalnya tadi hayya 'alas shalah, rabah orangnya, raum. Yang dihijau menyambung hayya 'alal falah, kadakawa mesti mulai awal lagi babulik. Karena azan itu mesti min wahidin, dari satu orang. Yang keenam, ayyakuna bil arabiyah, bahwa azan itu mesti bahasa Arab. Kadakawa terjemahnya azan mesti bahasa Arab sebagaimana yang dipakai pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syaratnya azan. Kemudian yang perlu diketahui pula adalah syaratnya muazzin, orang yang melaksanakan azan itu disebut muazzin. Pertama syaratnya Islam muazzin ini. Kada kawan kada Islam. Cuma andai kata orang kafir dia azan, dengan sebab azan itu dia jadi Islam. Karena di dalam azan itu ada mengandung dua kalimat syahadat, tapi azannya kada sah. Satu Islam, yang kedua tamyiz, orangnya mumayyiz. Yang ketiga az-zukurah, laki-laki. Bini-bini kada ada bagian untuk azan ini. Ini azan ini khusus untuk laki-laki. Yang keempat, ayyakuna arifan biduhulil waqti. Nah, dia mesti tahu masuk waktu. Si muazzin ini mesti ada ilmu, baik ilmu apa, pokoknya ini ada keyakinan bahwa waktu sembahyang itu masuk hanya azan, baik melalui jadwal sembahyang, baik melalui jam yang diyakini kebenarannya, masuk waktu sembahyang hanya dia azan. Nah, jadi artinya si muazzin ini kadakawa azan itu umpatan. Muazzin nih ngar langgar sebelah sana, bang juga sini kadakawa. Atau di radio, bang kadakawa memper di radio, bersih radio Makassar kada hulu bang. Nah, kecuali yakin nih radio kampung sini maka. Nah, jadi ayyakuna arifan bidukhulil waqti, bahwa dia itu mengenal bujur-bujur masuk waktu sembahyang. Nah, itu syarat orang yang azan. Apabila syarat azannya terpenuhi, muazzin syarat-syaratnya pun terpenuhi, maka azan itu sudah kebilangan, artinya sah azannya. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Rawahu Muslim wa Ibnu Hibban fi sahihihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Orang yang bertugas menjadi muazzin itu pada hari kiamat nanti, mereka itulah orang yang paling panjang lehernya. Maksudnya paling panjang lehernya itu adalah orang yang di padang mahsyar nantinya tidak tenggelam dengan keringatnya. Kan di padang mahsyar itu manusia berkeringat luar biasa, bepaluh, sampai-sampai ada manusia di padang mahsyar itu yang lamas dengan peluhnya sendiri.
Nah, ada yang paluhnya sampai tumit, ada paluhnya sampai lutut, ada paluhnya sampai pinggang, paluhnya seorang, ada paluhnya sampai dada, ada paluhnya sampai leher. Nah, orang-orang muazzin ini lehernya panjang sehingga dia tidak akan tenggelam dengan keringatnya itu sendiri. Nah, artinya orang yang jadi muazzin ini dia selamat kada akan tenggelam dengan keringat di padang mahsyar nantinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sangat banyak hadis-hadis dan perkataan para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan dan kelebihan atau kemuliaan orang yang azan ini. Di antaranya hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, artinya ujar Nabi, kalau tahu manusia itu pahala azan itu, niscaya mereka berebut dan beundi sampai bekalahian. Jakanya tahu pahalanya, arti tahu jakanya diperlihatkan oleh Allah bagaimana besarnya pahala azan itu. Kada ada lagi batu tunjulan orang azan, berebut sampai beundi kalau kada bisa bekalahian. Nah, di antaranya tentang keutamaan azan, Rasulullah SAW seringkali mengucapkan doa. Nabi kita mendoakan Allahumma ghfir lil muazzinin. Ujar Nabi, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang azan itu. Maka doa Nabi ini pasti kabul. Doa Nabi pasti diterima oleh Allah. Nah, orang-orang yang azan itu dapat doa Nabi. Allahumma ghfir lil muadzinin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang azan. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala 'allimni 'ala 'amalin yudkhiluni al-jannah. Ujar seorang laki-laki ini, dia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, ajari ulun amalan yang dengan amalan itu ulun masuk surga. Kun muazzinan, ya Nabi. Kalau ikam hendak masuk surga, kun muazzinan, ikam jadi tukang azan di masjid, di langgar, di surau, ikam jadi tukang azan. Nah, laki-laki tadi menjawab, ulun kada mampu jadi tukang azan wahai Rasul, kada kawa jadi tukang azan. Kalau ikam kada kawa jadi tukang azan, ya Nabi, kun imaman, jadi imam barang. Ini menunjukkan artinya azan itu nilainya lebih tinggi daripada imam. Jadi laki-laki tadi jadi imam pulang, makinnya kada kawa. Nah, kalau ikam biar Nabi jadi orang azan kada kawa, jadi imam kada kawa, kun biizail imam, ikam sembahyang di belakang imam. Artinya di saf pertama. Nah, bila sembahyang saf pertama, sembahyang saf pertama, itu engkau akan masuk surga. Karena sembahyang saf pertama ini termasuk yang didoakan khusus juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muazzinul muhtasib kasyahidil mutasyahhid bidamihi idza mata lam yudawwad fi qabrih. Muazzin yang tidak mengambil upah, tukang azan nang kada menerima gaji, ini kada baupahan azan itu, maka dia seperti orang syahid yang berlumur darah. Apabila mati, maka tubuhnya dijamin tidak akan hancur dan dimakan ulat.
Asal muazzin ini muhtasib, artinya hanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah dan bukan ingin menerima ganjaran di dunia. Nah, maka di dalam kubur kedudukannya sama dengan orang yang syahid yang bercelumur darah, tubuhnya dijamin kada akan dimakan tanah, kada dimakan ulat sampai hari kiamat. Nah, inilah keutamaan orang yang jadi muazzin itu, jadi tukang azan. Para muhibbin rahimakumullah, azan bukan hanya sunat untuk sembahyang. Para ulama mengatakan dalam banyak kitab-kitab fikih, yusannul azan wal iqamah fi uzunail maulud. Sunat azan dan qamat itu di telinga anak yang baru lahir. Nah, kekanak-kanak hanya lahir itu azan sebelah kanan telinganya, qamat di sebelah kiri. Dan ini kalau kada ada lalakian boleh bibinian. Nah, nang maazankan itu. Wa khalfal musafir, orang hendak musafir, yusannul azan wal iqamah khalfal musafir, di belakang orang musafir. Nah, jadi orang musafir artinya dilepas dengan azan sekaligus qamat, jangan ditinggal qamatnya, karena di fikih dua itu azan dan qamat. Wa yusannul azan faqat, nah azan aja semacam qamat kada, itu disunatkan fi uzunil mahmum, di telinga orang yang sedih, di telinga orang yang dalam keadaan berduka, dalam keadaan pikiran nang kalut, dalam keadaan banyak masalah nang dihadapi. Sunat orang tersebut minta azanakan di telinganya sebelah kanan. Kita nih pikiran saling banyak kan, kada biri-birisnya, datang ini timbul ini, belum tuntung lagi semacam, datang pulang masalah, panas kepala. Nah, cari siapakah orang suruh bangakan pang telinga kanan kuna. Nah, maka itu akan menghilangkan, sekadanya mengurangi kerisauan kalang kabut yang ada di dalam hati itu. Wal masru, di telinga orang nang kesurupan. Nah, orang kana pulasit, orang nang kesurupan, azan kita azankan di telinga sebelah kanannya. Wal ghadban, orang nang penyarikan, orang nang pemarah tuh, mat marah, azanakan di telinga sebelah kanannya. Ini mestinya nang pemarah ini mencari tukang azan supaya hilang sifat pemarahnya. Nah, wal ghadban, orang yang marah. Ini sunat orang nang duka cita tadi, sunat mencari tukang azan bangakan di telinga kanan supaya masalahnya nang dipikirakannya itu berkurang. Orang nang pemarah supaya mengurangi sifat pemarahnya, bahwa di waktu marah itu disuruh azanakan telinga. Wa man sa'a khuluquhu, nah orang-orang yang jahat akhlaknya, terutama kanak-kanak umpamanya, anak-anak nang kada kawa diurus, nah belenya nang rahatan inya guring, nah bangakan di telinga kanannya, kada sekali, dua kali, tiga kali belenya guring, nah bisikakan kalimat-kalimat azan di telinga sebelah kanan. Nah maka ini akan mempengaruhi budi pekertinya. Min
min insan au bahimah, baik yang tidak baik budi pekerti tadi manusia atau binatang. Orang bisi kuda misalnya, kudanya kada kawa diurus, dia kita buka beganainya. Nah, suruh begana buka. Nah, kuda nang kada kawa diatur, itu pun sunat juga kita mengazankan di telinga kuda itu. Wa indal harik, dan ketika kebakaran. Nah, ketika kebakaran tuh sunat azan. Jangan saikung di mana-mana ada azan. Ujung sini azan, sana azan, di atas hubungan ada azan. Tapi jangan betilanjang bangnya. Bila betilanjang babarau apinya. Jadi diajarkan bahwa untuk mengurangi api itu diazankan di segala penjuru di mana terjadi kebakaran itu. Nah, adapun azan yang dilaksanakan waktu menurunkan mayat ke dalam kubur itu dalilnya kada kuat. Dalilnya kada kuat sehingga banyak ulama tidak melakukan demikian. Biasakan mayat begitu hendak dikubur, bang, nah azan itu kada kuat, dikatakan dhaif, lemah. Nah, oleh karena itu banyak para ulama-ulama kita tidak menggunakan demikian. Nah, at-targhibu fi ijabatil azan wa ma yaqulu ba'dal azan, menggemarkan pada menjawab azan dan yang mengata sesudah azan, sesuatu yang dikata sesudah azan. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Apabila kalian mendengar orang azan, maka katakanlah seperti yang mengatanya orang azan itu. Kecuali hayya 'alas shalah, nah itu diganti dengan la haula wala quwata illa billah, as-salatu khairum minan naum, diganti juga jawabannya. Kalau Allahu Akbar kita mendengar sunat Allahu Akbar. Summa sallu alayya, kemudian berselawat atasku, ujar Nabi. Fa innahu man shalla alayya marratan, barang siapa berselawat atasku sekali, sallallahu biha alaihi asyra, Allah berselawat dengannya itu atasnya 10 kali. Summa sallallahu li al-wasilah, kemudian mintakan, ujar Nabi, kepada Allah untukku al-wasilah. Sudah kita mendengar azan tuntung, kita disuruh berselawat, kita disuruh minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada Nabi kita al-wasilah. Fa innaha al-wasilah itu manzilatun fil jannah, satu tempat di dalam surga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tempat itu tidak patut melainkan bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, aku berharap jar Nabi akulah orang yang diberi Allah al-wasilah itu. Paman sa'alallah liyal wasilah, barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku wasilah, halat lahu syafa'ah, maka pastilah bagi dia mendapat syafaat. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang membaca ketika mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Nah, itu maksudnya, berikanlah ya Allah untuk Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adtah. Nah, bila kita tuntung azan membaca itu, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Para ulama mengatakan apabila ada kalimat-kalimat seperti ini,
siapa membaca ini maka dia akan dapat syafaatku hari kiamat. Siapa memperbuat ini akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Itu artinya bahwa orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu maksudnya. Macam jar Nabi kita, man zara qabri faqad wajabat syafaati. Siapa ziarah ke kuburku, dia pasti dapat syafaatku. Artinya apa? Orang yang ziarah kubur Nabi itu dia matinya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, siapa membaca ini dia dapat syafaatku, artinya husnul khatimah. Husnul khatimah ini ada terbagi dua. Satu, husnul khatimah yang pertama dia mati dalam Islam. Nah, ini yang paling penting. Orang tuh mati dalam keadaan iman dan Islamnya kada tercabut dari dirinya. Ini husnul khatimah. Husnul khatimah yang kedua, husnul khatimah adalah orang yang sebelum mati mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia. Nah, itu lebih hebat lagi. Tapi sekurang-kurangnya husnul khatimah itu bahwa dia mati dalam membawa iman dan Islam. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i. Kemudian at-targhib fil muhafazah 'ala shalawatil khamsi wa adaiha fi awwali waqtiha. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.